Jarak rumah di desa ini satu dengan yang lainnya cukup lebar. Dari satu rumah ke rumah yang lain sangatlah renggang. Pantas saja, orang-orang tak begitu ramai berada di rumah duka untuk melayat. Begitu pula rumah Anto. Terhitung ada 6 rumah yang saling berkumpul dengan jarak sekitar 6-8 meter dari sisi rumah ke rumah yang lainnya. Di sana sudah ada sekitar 10 orang yang melayat dan mengurusi jenazah Anto. Orang-orang di dalam mengalihkan perhatiannya pada Ilyas. Tak terdengar lantunan surat-surat Al-Quran sebagai tanda doa dari pelayat. Mereka hanya diam saja. Beberapa orang menangisi Anto yang terbujur kaku. Ilyas membuka lembaran kain yang menutupi mayat. Tiba-tiba jantung Ilyas berdetak sangat cepat. Tidak mungkin, mayat ini sama persis dengan mayat yang ada di keranda semalam. Sosok yang terlihat di musola itu tadi Anto ternyata. Keadaannya sama persis dengan yang ada di musola. Dokter itu terhenyak menyaksikan kondisi mayat Anto. Lidah menjulur keluar dengan mata yang hampir juga keluar, melotot kesakitan, dan di leher ada bekas luka yang menghitam. Luka yang sama persis seperti orang dengan luka jeratan. Kondisi mayat teramat kesakitan. "Sudah dimandikan, Pak?" tanya Ilyas. "Sudah, Pak Dokter," Atang malah yang menjawab. Tas yang dibawa dibuka, alat-alat kedokteran dan catatan dikeluarkan. Sarung tangan karet dan masker dipakai untuk sterilisasi. Atang dijadikan sebagai asisten dadakan. Dengan cekatan, ia mengamati setiap tanda-tanda kematian yang ada. Hampir semua bagian tubuh mayat diperiksa. 30 menit pemeriksaan dilakukan. Catatan sudah didapatkan sebagai bahan penelitian dan pengambilan hipotesis. "Tang, tolong kamu rapikan," ujar Ilyas yang sibuk membuka sarung tangan karet berwarna putih kekuningan. "Mayatnya sudah disalatkan, Pak?" Tanyanya lagi pada para pelayat yang sedari tadi hanya menonton dokter itu mengotopsi mayat Anto. Tak satu pun ada yang menjawab. Para pelayat saling melirik dan berbisik-bisik saja. Mereka tak berani mengatakan sesuatu untuk menjawab pertanyaan Ilyas. "Maaf dok, di desa ini mayat tidak boleh disalatkan. Langsung dikuburkan saja setelah dimandikan dan dikafani." Ismat angkat bicara setelah tadi agak kikuk. Kening Ilyas mengerut, serta mata agak menyipit. Heran dengan jawaban Ismat. Bukankah dalam ajaran agama, menyalatkan mayat adalah hak dari mayat tersebut, dan kewajiban yang masih hidup sebagai tanda penghormatan, sebagai perintah wajib dan tata cara penyelenggaraan mayat? "Loh Pak, kok bisa begitu? Bukannya menyalatkan mayat itu suatu kewajiban kifayah? Akan berdosa seluruh kampung bila tidak ada yang menyalatkan orang meninggal." "Ah, biarkan saja berdosa, Pak. Daripada desa ini kena kualat dan kutukan," jawab Ismat semakin membuat Ilyas menggelengkan kepala. "Kutukan? Ceritanya panjang, Pak Dokter." "Wis, tidak usah disalatkan daripada kena kualat," ujar Ismat bersikukuh dengan pendiriannya. "Warga semua percaya dengan kutukan? Apa benar begitu?" "Pak Dokter di sini untuk meneliti penyakit yang terjadi, bukan untuk mengusik kepercayaan kami." Ismat semakin garang dengan pendiriannya. "Baiklah, bila tidak ada yang mau menyalatkannya, biar saya saja yang menyalatkannya." Wajah Ismat cemberut, sangat tidak suka dengan kekerasan hati Ilyas menyalatkan Anto. "Ngeyel, kalau Bapak dapat kutukan karena kualat, saya tidak mau tanggung jawab. Bila ada warga yang ikut menyalatkan mayat ini, kalian tanggung sendiri akibatnya, karena kalian sudah kualat," ancam Ismat. Warga yang ada terdiam dan ketakutan dengan ancaman Ismat. Mereka tak berani membantah ucapan kardus itu. Kutukan itu benar-benar nyata. Warga tak mau mendapatkan kengerian dari kutukan desa ini. "Pak Dokter, lebih baik jangan," bisik Atang. Bibir Ilyas malah tersenyum. "Kamu takut jadi kualat? Pak Dokter belum tahu sepenuhnya tentang kutukan itu. Musola itu sudah dikutuk, jadi warga tak satu pun berani salat di sana, walaupun untuk menyalatkan mayat. Kalau tidak ada yang memenuhi hak almarhum, saya akan tetap menyalatkannya." Warga berbisik-bisik. Suasana berubah ricuh dengan keputusan Ilyas yang berani melanggar kutukan yang ada di desa. Padahal ia baru saja tiba di desa ini. Gegabah sekali menentang kutukan. Terlalu berani untuk tidak mengindahkan larangan desa. Kualat. Mayat Anto masih terbujur kaku ditutupi kain yang panjang. Seorang diri, Ilyas menyalatkan mayat yang tergolek.
4 kali takbir akan dilaksanakan dengan disaksikan oleh warga. Mereka memandang ritual itu. Ketakutan malah lebih dirasakan warga daripada keharusan mereka menghormati jenazah. Takbir pertama dilakukan. Baru saja berkumandang, tiba-tiba warga menjerit dengan panik, ricuh dan berhamburan keluar. Mereka dikagetkan dengan mayat yang bergerak-gerak dan melayang. Setengah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mayat bisa melayang dan membuat heboh. Para pelayat melarikan diri, tak terkecuali Atang yang juga ketakutan. Mayat Anto jatuh setelah beberapa menit melayang. Kan, saya sudah peringatkan, kualat. Dokter tidak mengerti apa-apa dengan kutukan di desa ini. Setengah marah Ismat menceramahi Ilyas, lalu keluar dan memanggil warga lainnya. Mereka segera masuk, membungkus mayat Anto untuk dimasukkan ke dalam keranda yang ada di luar. Tertegun saja, Ilyas nampak kebingungan dengan kejadian yang menimpanya. Aneh tapi nyata, antara harus percaya atau tidak. Prosesi pemakaman Anto akan dilakukan. Jarak kuburan lumayan jauh dari rumah duka. Sepanjang jalan sepi, orang-orang desa tak tampak ikut mengantarkan kepergian almarhum Anto untuk yang terakhir kalinya. Sedikit sekali pelayatnya, Tang? Tanya dokter Ilyas. Iya Pak Dokter, warga desa ini kan memang sedikit. Ditambah banyak warga yang enggan kembali ke desa. Loh, kenapa? Kutukan musola. Semua karena itu, Pak. Pokoknya saya jadi takut kalau mengingatnya. Atang malah bergidik lagi setiap mengingat musola dekat pondokan desa. Memangnya ada apa dengan musola itu? Nanti ajalah, Pak, bisik Atang. Matanya tak lepas dari perhatian Ismat yang dari tadi turut mengantarkan jenazah Anto. Tanah dengan lubang kurang dari 2 meter tampak baru digali di antara jajaran gundukan tanah berbatu nisan. Beberapa orang duduk menunggu beserta peralatan gali tanah. Bekas-bekas tanah merah menempel di semua peralatan gali yang digunakan. Sudah siap? Tanya Hamid. Pagi menuju siang ini, pria itu mengenakan kemeja hitam dengan peci dan juga kacamata yang berwarna sama. Sudah Pak Lurah, ucap Ismat, lalu membisikkan sesuatu. Lurah itu mengangguk. Begitu ya, desahnya. Ayo semua, kita segera kuburkan saja mayatnya. Tidak baik membiarkannya lama-lama. Mayat harus segera dikembalikan ke asalnya. Keranda diletakkan di dekat lubang yang masih baru. 3 orang turun ke bawah untuk meletakkan mayat yang sudah diberikan bantalan-bantalan bulat dari tanah makam. Mata Ilyas jeli, ia melihat satu bulatan diambil. Untuk apa Pak Lurah mengambil bantalan tanah? Mayat Anto diletakkan begitu saja dalam lubang kubur. Semuanya dilakukan dengan cepat. Para pelayat pergi setelah lubang tertutup sempurna, membentuk gundukan tanah merah yang masih baru. Atang mengembalikan badan. Ia berhenti sejenak, menunggu Ilyas yang masih berada di dekat makam, mengangkat kedua tangan untuk berdoa. Pak Dokter mendoakan almarhum Anto. Atang malah melontarkan pertanyaan yang tak perlu setelah sang dokter selesai berdoa. Ya, kewajiban sebagai seorang muslim memang harus mendoakan muslim yang lainnya kan? Terlebih pada ahli kubur, butuh doa orang hidup sebagai peringan keadaan kubur mereka. Pak Dokter benar, tapi saya bingung menjelaskannya, Pak. Mudah-mudahan saja tidak jadi kualat. Kutukan itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Kualat? Ada apa sebenarnya dengan desa ini? Bermacam pertanyaan menggeluyuti pikiran Ilyas. Di zaman serba listrik dan komputerisasi saat ini, ia sadar dengan ketimpangan sosial yang ada di desa ini. Jauh dari peradaban layak dengan kepercayaan klinik yang masih kental. Warga yakin sekali dengan kualat dan ia sendiri sudah mengalami beberapa hal mistis seharian kemarin. Makija menata piring-piring di atas meja. Nasi hangat beserta lauk pauk ala kadarnya sudah siap tersaji. Atang dan Ilyas tiba tepat waktu. Menu pagi ini sudah siap disantap. Sarapan ala kampung yang menggugah selera makan. Pak Dokter, silahkan makan dulu. Ala kadarnya ya, maklum saja ini di kampung, kata Ija. Tidak apa-apa, Mak. Saya senang kok dengan makanan kampung. Saya juga berasal dari kampung. Makanan itu disyukuri, apapun yang ada di atas meja ini sudah rezeki kita. Iya Pak Dokter, apa benar Pak Dokter suka? Ijah meyakinkan dirinya.
Senyum Ilyas menjadi jawaban keraguan wanita itu. Syukurlah, silahkan Pak Dokter disantap. Terima kasih Mak, katanya. Ija dan Atang hendak pamit, namun dokter itu menahan mereka. Mak sama Atang sekalian makan di sini saja, kita sama-sama sarapan. Tidak usah Pak Dokter, biar saya dan Atang makan di perkebunan saja, ucap Ija. Tidak apa-apa Mak, saya justru senang bisa ditemani makan. Sekalian saya ingin tahu tentang desa ini. Ilyas duduk dan kemudian membalikan piring yang ada. Mak Ija dan Atang nurut saja. Mereka ikut menemani Ilyas makan. Pak Dokter masih penasaran dengan kutukan yang ditakuti di desa ini ya? Terka Atang memulai obrolan. Salah satunya itu Tang. Kutukan apa Tang? Sahut Mak Ija. Itu Mak, kutukan musola sekitar 2 tahun lalu. Kutukan Ustadz Aslam Mak. Atang menyambar pertanyaan Mak Ija tanpa aba-aba. Ah, kamu ada-ada saja. Almarhum Ustadz Aslam itu kan orang salih. Musola dan semua kejadian di desa bukan kutukan dari almarhum. Jangan menfitnah orang-orang yang sudah meninggal, itu dosa Tang. Tapi Mak, sejak kematian Ustadz Aslam yang mengerikan itu, desa kita banyak mengalami kejadian-kejadian aneh. Musyola itu, banyak warga yang sering lihat pocong dan keranda bergerak sendiri. Lalu setelahnya, ada saja warga yang mati dengan keadaan mengerikan. Contohnya, Bapak sama si Anto yang baru saja dikuburkan ini. Itu takdir Tang, bukan karena kutukan. Ija berusaha menjernihkan anggapan-anggapan penduduk desa. Mak masih tak percaya juga. Padahal Pak Lurah seringkali mengingatkan kutukan itu Mak. Pak Lurah malah memerintahkan kita untuk tidak mendekati musyola itu. Istri Pak Lurah sendiri, perkataan Atang tiba-tiba terpotong. Hus, kamu ini malah buka aib orang. Ada apa dengan musyola itu Mak? Saya dari kemarin sebenarnya ingin menanyakan perihal musyola itu. Kemarin malam saya mendengar orang bercakap-cakap di samping musyola. Lalu saat tengah malam ada 4 orang yang mengusung keranda yang ada di musyola. Keranda itu bergerak sendiri awalnya. Bulu kuduk Atang meremang dan matanya malah melirik ke segala arah. Yang benar Pak Dokter? Tanya Atang yang bergidik. Dokter itu mengangguk. Apa Pak Dokter tak salah lihat? Ija tertarik dengan obrolan yang tadi tak membuatnya selera. Tidak Mak, awalnya saya pikir itu warga desa. Mereka mengobrol, tapi suara mereka agak aneh. Lalu saya pastikan suara itu hilang. Sampai pada pukul 1 dini hari, ada suara gaduh yang berasal dari samping kamar. Saya pastikan lagi dan... Ilyas diam, menenangkan detak jantung yang tak bisa menahan kegugupan karena kengerian sosok-sosok yang dilihatnya semalam. Ija dan Atang begitu serius mendengarkan. Mereka saling memandang, penasaran dengan kelanjutan cerita Ilyas. Lalu Pak Dokter, apa mereka itu pocong? Tanya Atang ragu dan takut. Sang dokter mengangguk lagi. Tuh kan Mak, Atang bilang apa? Warga desa tidak salah. Kutukan musyola itu benar adanya. Emak sih tidak pernah mau percaya dengan kutukan itu. Atang benar-benar puas dengan semua kebenaran yang dikatakan Ilyas. Ah, Emak masih tak ingin percaya dengan kutukan musyola itu. Mana mungkin orang sesalih itu berbuat fitnah dan merasakan warga, bantah Ija. Emak tahu sendiri kan bagaimana kematian Ustadz Aslam? Atang terus meyakinkan Emak dan kutukan yang menimpa desanya. Memang bagaimana? Tanya Ilyas yang dari tadi penasaran sekali dengan kutukan dan kualat warga desa. Ceritanya sekitar 2 tahun lalu. Dulu desa ini sangat jauh dari agama. Kami tidak mengerti apa itu salat atau perintah agama. Desa kami senang dengan permainan judi kupluk. Sampai Ustadz Aslam datang ke desa ini. Beliau adalah santri yang tidak sengaja berkunjung ke desa ini karena tugas dari pemerintah pusat, cerita Ija. Iya Pak Dokter, listrik di desa ini juga hasil kepandaian Ustadz Aslam. Ia yang membangun pembangkit listrik sederhana di desa ini, ucap Atang antusias. Juga musola dan pondokan ini. Tutur Ija ikut muram, tanpa kesedihan di wajahnya. Oh, pondok ini, rumah Ustadz Aslam. Ilyas semakin tertarik dengan awal kualat di desa Sukaasih. Iya Pak Dokter, rumah ini dulu rumah Ustadz Aslam dan musola itu tempat warga desa belajar agama. Saya juga belajar mengaji, tapi sayang sekali beliau mati mengenaskan. Atang merasakan kesedihan yang sama dengan Ija. Semenjak ada Ustadz Aslam, permainan judi di desa ini berkurang. Warga lebih giat mengaji dan berjamaah daripada harus bermain judi kupluk. Dan akhirnya pada saat pemilihan lurah tahun lalu, warga mencalonkan Ustadz Aslam jadi calon yang terkuat, ujar Ija.
Warga mencalonkan Ustadz Aslam dan menang. Tanya Ilyas terpancing untuk menggali informasi lebih dalam. Iya, tapi hanya berlangsung 7 bulan. Ujar Ija semakin menunjukkan kemuramannya. Apa yang terjadi, Mak? Ustadz Aslam, Mak yakin ia difitnah. Saat itu Ustadz Aslam akan melangsungkan pernikahan dengan putri Pak Karyo, juragan tanah di desa ini. Namun ada satu kejadian di luar rencana. Ustadz Aslam dituduh melakukan persinahan dengan calon istrinya itu. Ija semakin sedih menceritakan perihal Ustadz Aslam. Astagfirullah, persinahan, Mak? Ilyas ikut tak percaya dengan tuduhan itu. Iya, Pak Dokter. Ustadz Aslam saat itu datang hendak ke musola. Alasan beliau datang ke sana karena ada yang ingin bertemu dengannya. Lalu beliau malah mendengar teriakan dari arah belakang musola. Dan di situ Arum ditemukan sudah tak sadarkan diri tanpa memakai apapun, ucap Atang. Lalu hubungannya dengan musola itu apa? Nah, itu dia, Pak Dokter. Atang benar-benar antusias sampai-sampai Ilyas memegang dadanya, menenangkan jantungnya yang hampir saja loncat. Mak Ija menggeleng lalu memukul kepala Atang. "Hes," desa Ija. "Maaf, Pak Dokter," ucap Atang dibarengi senyum malu-malu. Di musola itulah, Pak Dokter, beberapa warga dipimpin Hamid memergoki Ustadz Aslam sedang membawa Arum tanpa busana. Warga sangat marah, lalu Mak Ija makin sedih. Wajahnya memerah menahan rasa sedih. Warga menghakimi Ustadz Aslam. Sangat tragis, sambung Atang ikut bersedih. Dokter Ilyas memperlihatkan ekspresi yang bercampur baur, penasaran, rasa simpati dan juga tak percaya. Ada hal yang harus diluruskannya dari masalah itu. Warga tak memberi kesempatan kepada Ustadz Aslam untuk menjelaskan duduk perkaranya. Dengan saran dari Hamid, Ustadz Aslam diberi hukuman berupa hukuman gantung selama 3 hari tanpa diberi makan dan minum. Memilukan dan mengerikan nasib yang diterima Ustadz Aslam itu. Atang ikut larut merasakan kesedihan Mak Ija. Lalu apa lagi yang terjadi, Mak? Ustadz Aslam tetap sabar dengan fitnah itu. Emak dan Atang diam-diam selalu memberikan makanan dan air untuk bertahan hidup. Tapi ternyata itu sebuah kekeliruan. Warga malah menyangka Ustadz Aslam memiliki ilmu hitam yang tahan dengan siksaan. Beliau divonis mati dengan menggantungkannya di dalam musola. Tangisan Ija terdengar kencang dan semakin menjadi-jadi. Naas sekali nasib Aslam ya, tutur Ilyas menghela napas. Kemudian setelah kejadian itu muncul peristiwa aneh, Dok. Di musola sering terlihat pocong yang katanya itu adalah arwah Ustadz Aslam yang penasaran. Ia ingin membalas kematiannya, Pak Dokter, sela Atang. Ingin percaya dan juga tidak, Ilyas tak mau gegabah untuk mengiyakan semua cerita mistis yang ada di musola itu. Ia harus berlaku bijak. Pemikirannya lebih mengedepankan kepercayaan akan realita daripada hal-hal yang bersifat klinik itu. Makan pagi Ilyas sedikit tertunda lama. Cerita kenaasan Ustadz Aslam semakin membuatnya ingin tahu kelanjutan dari kutukan desa ini. Jadi, pocong yang ada di musola itu arwah Ustadz Aslam? Tanya Ilyas. Demi Allah, Pak Dokter, Mak yakin itu bukan Ustadz Aslam. Mak yakin itu adalah fitnah orang-orang yang keji. Ijah membela nama baik Ustadz Aslam. Dokter Ilyas sedikit mengembangkan bibir. Rasa haru dan bangga menyertai senyuman pada Ijah. Atang juga sama, Mak. Tak percaya bila pocong yang ada di musola itu adalah arwah Ustadz Aslam. Banyak warga yang jadi saksinya, Mak. Atang bersikuku dengan pendapatnya. Dan setelah kejadian penampakan pocong di musola, warga jadi takut dan enggan untuk sholat di sana. Terlebih setelah mereka meninggalkan sholat, mereka semakin ketakutan. Banyak warga yang meninggal dengan cara yang sama seperti Ustadz Aslam. Mayat Anto itu contohnya, jelas Atang. Warga desa kemudian banyak yang pindah karena takut jadi korban kutukan arwah Ustadz Aslam. Sambung Ijah menjelaskannya. Oh, saya baru tahu. Jadi yang dimaksud penyakit kutukan itu adalah peristiwa ini. Tidak hanya itu, Pak Dokter. Warga juga terserang penyakit aneh. Saat Ustadz Aslam masih hidup, banyak warga yang menderita semacam penyakit borok. Ustadz Aslam meminta bantuan dinas untuk kemari. Tapi sayang, saat itu kejadian musyola itu sudah terlanjur terjadi. Lalu apa alasan warga tidak boleh menyalatkan mayat? Tadi saya ingin menyalatkan almarhum Anto. Warga malah bersikap tak mengenakan kepada saya. Itu karena menurut Pak Kismat,
Kutukan Ustadz Aslam berlaku bagi siapa saja yang mati tak wajar akibat kutukan itu. Orang yang terkena kutukan itu harus dimakamkan dengan cara yang sama seperti Ustadz Aslam, jelas Ijah. Pak dokter lihat sendiri kan, bagaimana bisa mayat bergerak sendiri saat disalatkan, kata Atang. Ilyas terpaku mengingat kejadian aneh saat hendak menyalatkan jenazah Anto. Mayat Anto bergerak sendiri tatkala ia memulai salat jenazah. Benar begitu Pak dokter? Tanya Ijah. Iya Mak, jenazah Anto bergerak-gerak sendiri. Itu karena Ustadz Aslam meninggal. Warga malah menghinanya. Mereka enggan mengurusi jenazah Ustadz Aslam dan menguburkannya layaknya kucing mati. Kekesalan sangat terasa dari mulut Atang. Tega sekali, padahal ada hak mayat yang wajib diselenggarakan oleh yang masih hidup. Ilyas benar-benar miris mendengarnya. Obrolan tentang kutukan musola membuat ketiganya lupa menyantap makanan yang ada di piring dan berubah menjadi dingin. Mereka diam sejenak. Keadaan hening di atas meja. Topik pembicaraan ketiganya sudah habis. Ijah mulai menyuapkan makanannya. Tangan-tangannya yang keriput kehitaman mencocol nasi di piring. Atang dan Ilyas mengikutinya. Mereka melupakan sejenak tentang kutukan musyola di desa Sukaasih ini. Pak dokter, apa sebaiknya nanti malam Pak dokter menginap di rumah kami saja? Tawar Ijah. Tidak, terima kasih Mak. Di sini juga enak Mak. Apa Pak dokter tidak takut? Tanya Atang. Takut apa Tang? Itu. Sudah, jangan aneh-aneh, sanggah Ijah. Pak dokter kalau ada apa-apa ke rumah kami saja. Kami senang kalau Pak dokter menginap. Insya Allah Mak. Saya nanti akan ke rumah Mak Ijah bila dibutuhkan. Wah, Pak dokter memang pemberani. Saya sangat kagum, ucap Atang memuji. Setelah ini Mak Ijah mau ke perkebunan Lurah Hamid ya? Iya Pak dokter. Atang dan saya jadi kuli di sana, lumayan buat tambah-tambah keperluan sehari-hari. Saya juga mau ke tempat Pak Lurah, Mak. Ya, silahkan saja Pak dokter. Jam-jam ini Lurah Hamid masih di rumahnya, ucap Atang. Rumah dengan arsitektur campuran Belanda dan tradisional Jawa, sungguh sangat megah di tengah lahan perkebunan. Halaman yang terhitung luas dengan tatanan rapi dihiasi tanaman-tanaman perdu. Tampak depan sudah terlihat ukiran-ukiran Jawa dari kayu mahoni tua, elegan bernuansa tradisional. Kursi kayu bercat coklat memperlihatkan urat kayu halus sudah terlihat di beranda depan. Lantai rumah dari marmer berurat coklat, senada dengan warna furnitur dari bahan kayu yang mendominasi rumah. Kontras sekali dengan keadaan rumah-rumah warga yang hanya berbahan bambu dan kebanyakan lapuk. Hamid menjadi orang satu-satunya yang paling kaya di desa Sukaasih ini. Ilyas takjub dengan selera arsitektur pemilik rumah, penuh dengan daya khayal tingkat tinggi dan makna filosofis yang dalam. Ornamen-ornamen rumah bergaya klasik dan terkesan kuno, yang menambah kemewahan rumah ini. Dokter Ilyas, silakan dok, ucap Hamid. Kebetulan sekali, Hamid masih duduk santai pagi ini, ditemani secangkir kopi hitam beraroma kuat dengan beberapa makanan kecil di piring kecil. Ada uap yang masih mengepul di cangkir kopinya. Kursi kayu jati ditarik. Ilyas duduk santai. Maaf Pak Lurah, pagi-pagi saya mengganggu. Ada sesuatu yang ingin saya mohon kepada Pak Lurah. Pak dokter tidak usah sungkan. Pak dokter butuh apa, akan saya bantu. Ini soal musyola yang ada di desa ini Pak. Musyola? Memangnya kenapa Pak? Kalau Pak Lurah mengizinkan, saya ingin memperbaiki musyola itu dan mengembalikan fungsinya seperti semula. Apa tidak salah Pak? Musyola itu, Pak dokter tidak akan mengerti dengan kutukan musyola itu, yaitu kualat Pak. Siapa saja yang berani mendekati musyola itu, ia akan didatangi arwah penasaran. Saya tak bisa menjamin teror yang akan terjadi di desa ini kalau musyola itu malah dibangun lagi. Pak Lurah, apa Bapak benar-benar sangat percaya dengan hal-hal mistis seperti itu? Saya yakin, Bapak orang terpelajar di desa ini. Hamid terdiam mendengar jawaban Ilyas. Ia memang orang terpelajar di desa ini. Satu-satunya orang yang berpendidikan tinggi. Gelar pendidikan miliknya master dalam bidang pemerintahan. Tapi keyakinannya mengapa harus berbau klinik dan di luar logika. Hamid berpikir untuk menutupi keyakinan yang bisa saja merendahkan kedudukannya di depan Ilyas. Ia tak ingin itu terjadi. Ya, saya juga tak begitu percaya Pak dokter. Saya selaku kepala pemerintahan di sini ikut kearifan budaya dan adat kepercayaan yang ada di desa ini, bantahnya. Justru itu Pak Lurah, kearifan adat di desa ini harus diperbaiki.
warga butuh pencerahan akan hal-hal berbau mistis. Mereka memiliki agama dan kewajiban melaksanakan ajaran agamanya. Yang saya prihatin, justru warga malah sangat manut dengan kualat yang ada di desa ini.